Bang, apakah sedikit terlihat ada intimidasi daripada pihak JPU kepada terdakwa klien abang itu seperti Ya, apa? kalau menurut saya ada dua yang merugikan. Tidak memenuhi tata tertib sidang. Konten waktu itu terikat semua ya, yang Lu pindah sini, lu pindah sini, lu pindah sini. semua terikat. Ya yang lu nggak enak banget. Yang saya instruksi tadi kan dia pemerintah. Itu kan saya instruksi. Yang kedua ibu apa ya? Dia pertanyaan menjebak itu padahal sudah dijawab. Saya tidak tahu kalau itu menyakitkan, dipaksa terus. Saya terlambat instruksi. Kali dia bilang siap, berarti iya. Padahal dia udah jawab. Tidak harus sama jawabannya dia tidak dijawab. Dia kan bebas, tidak boleh jawab. Tinggal jaksa sebagai menuntut jawabannya didukung oleh fakta lain ya. Kalau tidak dihukum siapapun ada hukum maka berlaku berarti tidak. Kalau dihukum berarti itu juga bukti. Kenapa harus maksa orang? Tadi kan dia bilang tuh, menurut saudara anak sekian umurnya 6 tahun terus berenang begitu banyak waktunya, logika saudara itu menyakitkan enggak? Dia bilang saya kan tidak tahu itu menyakitkan, tujuan saya adalah untuk melatih renang. Ya kan tidak tahu dia menyakitkan, akhirnya dipaksa. Nah, itu kan tidak boleh, itu pertanyaan coba namanya. Kalau udah dijawab ya enggak harus sama dengan jaksa. Bukankah terdakwa itu punya hak untuk ikat? Itu kodrat dari sananya, orang melindungi diri dan risiko. Seharusnya tidak terjadi. Tapi setelah mendengar kesaksian ini dan dia mengungkapkan, lega nggak sih Yudanya sendiri gitu? Dan Ya, tadi mengungkap bersalah. kita selalu mengarahkan seperti yang dikatakan 54 detik. Nah, itu harus dipahami. Dia ngitung itu paling banyak 15. Tetapi hasil di CCTV itu menjadi 28. Kita nggak tahu itu. Ya padahal kan 1, 2. Begitu dilihat ke CCTV ada 28. Bisa saja kita tidak berasumsi. Kalau hasil itu kan bisa aja begitu. Orang diam aja kan bisa menjadi bicara. Apalagi hanya bisa waktu bisa disepakat. Itu akan kita lihat nanti di perlindungan. Benar nggak ini hasilnya? Yang kedua, selalu itu bertentangan dengan jaksa. Yang 54 detik menurut CCTV ya, yang tercatat di rekaman CCTV. Kalau hitungan si Yuda tidak, dia kan manual 1, 2. Itu 2 sesan, 1 latihan nafas, udah tuh langsung didorong tenang. Kenapa ditarik terus? Begitu dia sampai ditarik, kemudian diangkat, kepalanya timbul. Pemikiran si terdakwa itu sudah bernafas yang ada dalam pemahaman dia. Tapi ternyata mungkin tidak bernafas karena nggak dipastikan ininya itu nongol nggak. Ayo tidak disadar dia betul. Maka dianggap aman-aman aja sampai 4 kali ditarik. Karena dia segini nggak kelihatan nongol kepalanya, maka dia berasumsi oh udah nafasnya. Nah, di situ. Kemudian antara dia itu dengan yang tercatat di CCTV itu berbeda. Dia selalu mengatakan menghitung itu adalah paling banyak 15 hitungan. Di pemikiran dia ngikutin berat jam. Oh, 2. Tetapi hasilnya sampai 30. Nah, ini kan ada perbedaan. Kenapa? Harus dibuktikan yang hasil CCTV. Betul nggak itu masih asli? Betul nggak tidak ada hidup? Harus kita lihat. Kemudian dinarasikan bahwa begitu dia menenggelamkan dalam pikirannya kan 15 detik yang dia tahan. Kalau dia nggak tahan dia geleng kan. Begitu baru 4 detik diangkat karena ada orang lewat. Berarti takut ketahuan. Padahal ada yang cuma 2 detik udah diangkat sebelumnya enggak ada orang lewat. Kenapa diangkat? Karena kepalanya udah geleng. Jadi bukan karena orang lewat. Ya, itu dia diangkat begitu betul orang lewat, orang itu yang pelatih renang itu kan bersuara dia nggak mungkin dalam 2 miliar.
dia harus fokus ke sini, maka dia itu. Jadi nggak bisa dinarasikan seperti itu karena ada yang 2 detik tanpa ada orang lewat, tanpa dia noleh-noleh ya kan? Ya kenapa kenapa dipukulkan, dia udah gelet. Kalau dia tidak gelet berarti dia tahan di pemikiran ada. Ya kenapa, dari mana tahu sepakat? Ya kan nggak ada suaranya CCTV itu, tapi dia ucapkan manual, udah siap ya 3 terus gitu. Kadang-kadang dia minta 5. Jadi nggak bisa dikatakan sepertinya kami selesai pasar dia nggak siap, itu kan asumsi. Nyatanya orang melihat secara langsung kasat mata tidak ada itu yang aneh. Yang orang melihat aneh itu setelah melihat CCTV. Tapi kalau kejadian sebenarnya tidak ada yang aneh. Kalau aneh pasti udah ditegur orang. Jadi ada perbedaan antara CCTV dengan yang terjadi. Bang, pada pagi tadi kalau tidak salah ada kekeliruan pengakuan daripada klien abang yang mengatakan kalau tidak salah sempat tidak mengaku adanya melakukan kekerasan kepada Tamara sampai akhirnya mengaku, sampai ada sedikit sorakan dari Jadi bagaimana tanggapannya? itu, karena di dalam dakwaan itu kan beberapa kali. Jadi pemahamannya itu keseluruhan. Sebenarnya udah bisa kita tahu. Ada saya mukul samping, berarti kan ada. Tapi di dalam pikiran itu keseluruhan. Begitu ditanya itu dipukul, oh ya ada, berarti kan ada. Bukan nggak ngaku, cuma satu kali. Yang dipahami dan tidak tahu. Ya sebenarnya dapat disimpulkan sendiri. Mungkin dia menyusun kalimatnya aja, kalau orang sedang melakukan itu menjadi grogi ya, tidak sempurna. Tapi udah bisa kita simpulkan ada, cuma satu kali. Yang enggak pakai lagi yang saya nggak mukul tadi, enggak seharusnya. Kenapa harus marah? Nah, gitu. Terus tadi ada beda pendapat juga yang soal dia awalnya ngakunya dia ngechat yang dia renang itu ke Tamara. Tapi pada saat ditanya jaksa dia bilangnya itu by telepon gitu. Itu gimana tuh, Pak? Ya mungkin saja dia lupa. Jadi pernyataan yang terakhir itu kemudian dihubungkan dengan yang lain, ada buktinya, ya berarti kan ada. Bisa saja dia lupa. membuka arus Kan dia setelah kejadian itu sudah ada orang yang membantu, sudah minta tolong, dia membantu, maka dia kasih tahu. Akhirnya ibu anak korban kan terputus. Ini kan sudah ada orang yang namanya, dia kan berusaha yang lain, kasih tahu, kemudian dia cari ambulan, tak hadir. Kebetulan itu udah sekitar 5.30 sore. Memang dia janji masuknya 5.30 jam jemput karena dianggap selesai, dia ada ya kebetulan. Maka dia ketika dia mengambil baju, kemudian udah jalan kan sebenarnya setelah maka dia nyusul, nggak ada lagi mobil, ada motor yang mau ke sana, maka dia minta goceng, langsung dia buka jalan. Jadi saksi-saksi yang bilang nggak ada pelaku nolong, nggak ada, itu kan bohong semua, terbantahkan itu. Dan dapat dilihat di CCTV, dia CPR ada, dia CPR ada, dia 3 kali cari mobil ada, jadi terbantahkan semua. Oke, Tentang ancaman ya, saya ingatkan lagi kata Tamara ada ancaman. Kemudian dihapus. Nah kalau itu sudah disampaikan kepada penyidik akan cari itu, walaupun sudah dihapus. Bukti macam Sahrul Limpo ada pembicaraan udah dihapus, nyatanya dia bisa dibuka. Kemudian saksi ahli dari penuntut umum kemarin katanya kalau sudah dihapus nggak bisa lagi, dulu yang bisa ya, tambah sekarang tambah bisa dong logikanya, masa tambah mundur. Dulu yang bisa saya contohkan dengan pintu Lina Sondak, apel Malang, apel New York kan bisa. Oh dulu yang bisa, sekarang nggak bisa, itu nggak masuk akal. Makin maju digital itu ya makin ke depan makin maju dong. Iya, orang mati aja bisa diambil fotonya, bisa berbicara, bisa berpelukan dengan kita, apa yang nggak bisa?
agenda selanjutnya tanggal berapa dan agendanya Pak? Saksi meringankan. Ada berapa orang saksi Pak? Adalah saksi meringankan itu untuk membantah saksi-saksi dari Tamara, ibunya, bahwa Tamara diancam, bahwa tidak akrab, ya kan? Ibunya yang setuju ya akan ini kan faktanya dia. Ada 4 saksi yang ada dalam berkas, tapi karena akan menguntungkan terdakwa maka nggak diperiksa. Maka saya minta dengan majelis, kalau memang jaksa tidak akan memeriksa keempat saksi ini, maka akan saya pakai untuk meringankan. Tapi dengan catatan jangan keberatan jaksa. Karena itu ada dalam berkas, dia nggak gunakan, saya akan gunakan. Ya, kenapa nggak diajukan? Karena akan merugikan dia lah. Ya, kita yang pakai. Terima kasih.